semua. Hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak itu biasanya menggunakan lambang-lambang pertidaksamaan. Nah, di sini sudah saya sediakan lambang-lambang pertidaksamaan. Yang pertama itu adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, di sini juga sudah saya sediakan bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti ini ada lambang nilai mutlak, ada fungsi di dalam nilai mutlak, lebih kecil sama dengan A. Kemudian bentuk yang kedua adalah nilai mutlak fx lebih besar sama dengan A. Sekaligus bentuk umum ini menjadi bentuk soal yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, bentuk soal dalam pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3 jenis bentuk soal. Masing-masing memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Kita mulai dari bentuk soal yang pertama, yaitu bentuk soal seperti yang tertulis ini. Ada nilai mutlak di ruas kiri, itu nilai mutlak. Salah satu ruas itu memiliki tanda nilai mutlak, dan ruas yang lain itu adalah sebuah bilangan bulat. Seperti itu. Nah, untuk lebih mengerti bagaimana cara mengerjakan bentuk soal yang seperti itu, saya sudah menuliskan alternatif penyelesaian untuk yang bentuk soalnya seperti itu. Nah, jika kamu lihat nanti, jika ada nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan A, ingat ya, menggunakan tanda lebih kecil, maka nanti untuk menemukan jawabannya kita menggunakan alternatif yang pertama ini. Nah, cara membacanya adalah X lebih besar sama dengan minus A dan lebih kecil sama dengan A. Sekali lagi, X lebih besar sama dengan minus A dan lebih kecil sama dengan A. Yang kedua, nanti apabila kita bertemu soal itu nilai mutlak fx lebih besar sama dengan A atau menggunakan tanda lebih besar, maka nanti untuk menentukan penyelesaiannya adalah seperti ini. X lebih besar sama dengan A. Nah, ini V ini seperti huruf V ini adalah lambang atau, ya. Saya ulangi, X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan A. Oke? Untuk lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soalnya. Di depan sudah Bapak buat contoh soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama menggunakan pertidaksamaan lebih kecil, sementara contoh yang kedua menggunakan pertidaksamaan lebih besar. Tadi jika dia menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil, maka alternatif penyelesaiannya adalah X lebih besar. Karena soal menggunakan sama dengan, maka di sini pun kita pakai sama dengan, lebih besar sama dengan minus A. Kemudian lebih kecil sama dengan A. Gimana sih cara menggunakannya? Nah, langsung saja. X itu kita tulis dulu fungsi yang ada dalam soal. Berarti fungsi yang ada dalam soal kan X dikurang 6, maka X dikurang 6. A-nya adalah konstanta yang ada di ruas yang lain dari soal. Berarti lebih besar sama dengan 9. Berarti kita kalikan minus, berarti minus 9, dan lebih kecil sama dengan 9. Langkah berikutnya adalah kita pindah ruas agar kita menemukan nilai X-nya. Yang pertama kali kita pindah ruas kan adalah minus 6. Maka minus 6 pindah ruas, tandanya berubah menjadi positif 6. Maka di sini kita tulis ulang dulu, minus 9, minus 6 pindah ruas, tambah 6, kemudian kita tulis tandanya lagi. Berarti kalau minus 6 sudah pindah ruas, maka yang tinggal adalah X, kemudian tandanya lagi 9. Kesini pun kita harus pindahkan minus 6 tadi, jadi tambah. Maka kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Minus 9 tambah 6 adalah berapa? Minus 3. Kemudian tandanya lagi X. 9 tambah 6 adalah
15. Maka kita menemukan X-nya atau himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah, dari soal yang pertama adalah X lebih besar atau sama dengan minus 3 dan lebih kecil sama dengan 15. Nah, inilah himpunan penyelesaian jika soalnya adalah tanda lebih kecil. Nah, soal yang kedua tandanya adalah lebih besar. Lebih besar tidak pakai sama dengan ya. Nah, kalau dia menggunakan tanda lebih besar, maka alternatif penyelesaiannya tadi adalah X lebih besar dari apa tadi? A, atau X lebih kecil dari minus A. Seperti ini. X-nya tetap seperti tadi. X-nya kita substitusikan fungsinya, maka dia menjadi X tambah 2 lebih besar. A-nya berapa? 4. Kemudian atau masukkan lagi fungsinya, X tambah 2 lebih kecil minus A. Berarti 4, berarti dia menjadi minus 4. Oke. Berikutnya adalah kita pindah ruaskan untuk menentukan nilai X-nya. Positif 2 pindah ruas menjadi minus X lebih besar 4 dikurang 2. Maka X yang pertama adalah X-nya lebih besar dari 2. Kemudian kita cari X yang kedua. 2-nya juga pindah ruas agar si X-nya tinggal. X lebih kecil minus 4. 2 pindah ruas menjadi minus 2. Maka X-nya lebih kecil dari minus 4 dikurang 2 berapa? Minus 4 dikurang 2 adalah minus 6. Maka himpunan penyelesaian dari soal yang kedua ini adalah X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil dari minus 6. Nah, seperti itu cara-cara menyelesaikan bentuk nilai mutlak yang lebih tandanya lebih besar atau lebih kecil. Oke? Jadi seperti itu himpunan penyelesaian dari kedua soal ini. Soal yang pertama tadi yang menggunakan persamaan lebih kecil, jawabannya adalah semua nilai X yang berada di antara minus 3, lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 15. Kemudian jawaban yang kedua adalah dari soal yang kedua menggunakan tanda persamaan lebih besar, maka jawabannya adalah X-nya lebih besar dari 2 atau X-nya lebih kecil dari minus 6. Atau kalau kita tulis dia, himpunan penyelesaian ini adalah himpunan kan kumpulan. Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan minus 3 dan lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini dia himpunan penyelesaian. Soal yang kedua, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil dari minus 6. Inilah himpunan penyelesaian yang kedua. Maksudnya adalah semua X yang berada di antara lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 15 itu jika kita substitusikan ke dalam soal akan membuat soal ini benar. Nah, soal ini kan mau pengen bahwa nilai mutlak X dikurang 6 itu lebih kecil dari 9. Berapakah X-nya agar nilai mutlak X dikurang 6 ini lebih kecil dari 9? Maka X itu adalah semua X yang berada di antara lebih besar atau sama dengan minus 3 dan lebih kecil atau sama dengan 15. Coba kita kalau kita gambar dia ke dalam garis bilangan. Jadi kalau kita gambar dia ke dalam garis bilangan, sini misalkan minus 3, di sini misalkan kita bikin adalah 15. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan yang ada di
lebih besar dari minus 3. Berarti lebih besar dari minus 3 itu ke kiri atau ke kanan? Yang lebih besar dari minus 3 ke kanan ya, ke kanan. Berarti semua X yang berada di atas minus 3 atau yang lebih besar dari minus 3 tapi lebih kecil dari 15, ini akan menjadi himpunan penyelesaiannya, atau ini yang membuat soal ini benar. Contohnya berapa itu nilai X-nya yang akan kita buktikan ke soalnya. Di antara minus 3 sampai 15 itu angka berapa aja ada X-nya. Misalkan kita ambil adalah di antara minus 3 sampai 15, misalkan yang lebih gampang kita ambil misalkan 2. Nah, 2 kan ada di antara minus 3 sampai 15. Nah, kita buktikan ke soalnya. Nilai mutlak X dikurang 6 lebih kecil 9. Berapakah X-nya agar nilai mutlak X dikurang 6 itu lebih kecil atau sama dengan 9? Nah, tadi kita ambil adalah X-nya berapa? 2. Maka kalau kita ganti nilai mutlak, 2-nya kita ganti, X-nya kita ganti jadi 2 dikurang 6, lebih kecil nggak ini dari 9? 2 dikurang 6 berapa? Ya, minus 4. Nilai mutlak minus 4 lebih kecil nggak dari 9? Nilai mutlak minus 4 berapa? 4. Ya, betul. 4 lebih kecil dari 9. Nah, seperti itu juga soal yang kedua. Nah, kalau kita gambarkan soal yang kedua ini ke dalam garis bilangan, ya, yang menjadi X yang memenuhi nanti katanya adalah di sini minus 6, kemudian di sini adalah 2, X-nya yang 2. Nah, katanya di himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah X yang memenuhi itu adalah X yang lebih kecil dari minus 6. Berarti kalau lebih kecil dari minus 6 itu ke kiri atau ke kanannya minus 6? Sudah pasti ke kiri minus 6. Kemudian atau X-nya lebih besar dari 2. X yang lebih besar dari 2. Maka ini akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Semua X yang ada lebih kecil dari minus 6 atau semua X yang ada lebih besar dari 2. Contoh, kita ambil misalkan salah satu angka di antara lebih kecil dari minus 6 atau lebih besar dari 2. Misalkan lebih besar dari 2 kan ada angka 3 di sini. Kita buktikan ke soalnya. Soalnya kan tadi X tambah 2 lebih besar dari 4. Berapakah nilai X-nya agar nilai mutlak X tambah 2 itu lebih besar dari 4? Nah, kita ambil tadi contohnya adalah yang berada di daerah asir, 3 misalkan. Berarti kita ganti X-nya jadi 3. 3 tambah 2 4. 3 tambah 2 berarti 5. Nilai mutlak 5 lebih besar nggak dari 4? Betul. Coba kita ambil yang tidak berada di antara yang daerah yang diarsir. Misalkan di antara minus 6 sampai 2 itu angka berapa saja? Ada angka 2 ya. Angka 0 ya, angka 0. Nah, kita substitusikan coba ke sini. Betul nggak? Nanti soalnya menjadi lebih besar. Kita buat 0 tambah 2, nilai mutlak 2. 2 itu lebih besar nggak dari 4? Salah. Nah, jadi kalau kita substitusikan X yang berada di tempat yang salah ini, maka soal kita jadi salah. Tapi jika kita substitusikan nilai X yang berada di himpunan penyelesaian yang kita temukan tadi, maka soal kita jadi benar duanya. Itu dia konsepnya pertidaksamaan nilai mutlak. Oke?